Halo. Hey, um, Hai. Udah mulai. Wah, yang kapalnya yang aku. Halo, perkenalkan, nama aku Ilham Sekon Reinhardt. Aku mahasiswa dari Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Aku berasal dari Prodi Ilmu Kelautan. Aku Dela. Nama panjang aku Dela Sylvia Carani dari Universitas Jenderal Sudirman, dan aku merupakan mahasiswi dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jurusan aku Ilmu Kelautan. Halo, perkenalkan nama aku Najla Putri Saskia dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan jurusan Stunpot. Aku Nabila Aulia Zahra, mahasiswi Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Ilmu Kelautan. Halo, perkenalkan, saya Dimas Saudin. Saya dari Universitas Jenderal Sudirman. Saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan Bintang Pradana dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Prodi Ilmu Kelautan. Kata pertama yang ada di pikiranku tentang Jenderal Sudirman itu pemimpin yang hebat. Jenderal Sudirman menurut saya adalah seorang pejuang. Beliau ini orang yang sederhana. Jenderal Sudirman ini mungkin nggak bisa ditemui di negara lain, like in Indonesia. Jenderal Sudirman adalah orang yang pemberani. Menurut aku, Jenderal Sudirman itu seorang pemimpin yang hebat. Menurut aku, ketika mendengar kata-kata Jenderal Sudirman, yang terlintas di pikiran adalah contoh tokoh yang inspiratif. Beliau adalah salah satu tokoh pahlawan yang sangat saya kagumi. Lalu juga saya sangat termotivasi oleh kata-kata beliau. Kata-kata beliau itu membuat saya bersemangat dalam mengejar cita-cita saya. Wih. Sudirman tuh banyak yang bisa kita tiru pribadinya. Salah satunya yaitu bertanggung jawab. Pribadi yang bisa berkomitmen dan berani menghadapi masalah. Kalau suruh ngejelasin ya, nyebutin itu susah. Suruh milih salah satu. Cuma mungkin bisa inovasi dan mandiri ya pasti. Memiliki rasa kemanusiaan dan kerjasama dengan tim. Itu aku pernah baca di sosmed, yang ada satu kata-kata yang membuat aku kagum, bahwa orang yang benar, jika dia hanya diam saja, maka kejahatan yang bakal menang gitu. Ada sih, tapi bentar lupa. Banyak orang yang menyebut penderitaan mereka sebagai nasib, namun sesungguhnya penderitaan adalah akibat dari kebodohan mereka sendiri. Menurutku, pesan ini bisa membuat orang aktif dalam memperjuangkan keadilan dan memerangi ketidakadilan. Pesan ini juga mengajarkan bahwa kita semua orang memiliki tanggung jawab untuk bertindak saat melihat ketidakadilan atau kejahatan. Saat sedang berada di situasi yang sulit, kita harus berani untuk mengambil resiko untuk mengatakan kebenaran, bahkan jika itu sulit dilakukan. Itu agak sulit ya ngejelasin gitu. Tapi gini deh. Kita tuh bertanggung jawab secara penuh atas segala keputusan kita dan segala tindakan kita. Apalagi kita sebagai mahasiswa, tentunya keputusan kita itu bakalan berdampak secara signifikan terhadap lingkungan kampus secara mudahnya ya, lingkungan kampus dan termasuk diri kita sendiri. Pesan ini tuh mungkin untuk mereka-mereka yang menghadapi kesulitan hidup ya. Jadi mereka
perlu tanggung jawab untuk mengatasi kesulitan mereka sendiri. Tapi kita sebagai temannya, sebagai mahasiswa juga perlu menunjukkan rasa empati dan memberikan dukungan kepada mereka yang menghadapi kesulitan. Menurutku sih ya, pesan ini bisa memotivasi kita untuk agar kita bisa menghindari hal bodoh. Terus juga bisa memotivasi kita untuk mengambil langkah-langkah cerdas dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Jadi di dunia digital ada tanggung jawab untuk menggunakan teknologi dengan etika. Kita itu bertanggung jawab untuk melawan hoax, pelecehan secara online, dan lainnya yang mungkin akan merugikan individu maupun kelompok tertentu. Dalam sosial media, kita dapat melihat pelanggaran HAM yang ada di berbagai belahan dunia. Pesan ini dapat mengingatkan kita untuk tidak mengabaikan pelanggaran HAM di sekitar kita. Ini merupakan tindakan pencegahan pelanggaran HAM. Pesan ini mengingatkan kita untuk tidak menjadi penonton yang apatis terhadap penderitaan orang lain. Dalam dunia sosial, kita harus bersikap empati dan toleransi terhadap berbagai budaya, agama, dan latar belakang. Menurut saya, karena kekurangan keterampilan dan pendidikan, maka akan membuat penderitaan di sosial dan ekonomi. Di kehidupan modern ini, kita dapat meningkatkan keterampilan agar menghindari kehidupan yang sulit dan bisa menjadi lebih baik. Selalu memperhatikan kesehatan fisik maupun mental, terus juga jangan lupa untuk merawat diri sendiri dengan jaga pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan merawat mentalnya sih. Penggunaan narkoba, terus juga perilaku pergaulan bebas seperti itu, dan perilaku berbahaya lainnya. Nah, dalam kehidupan modern kita ini, kita tuh harus sadar gitu, harus sadar bahwa hal itu tuh berbahaya gitu. Jadi agar kita tidak terjerumus ke lubang itu nantinya. Menurut aku sih ya, salah satu cara yang bisa dilakukan agar pesan-pesan ini bisa tersampaikan ke masyarakat, mungkin kita bisa melakukan seperti kampanye-kampanye atau penyuluhan-penyuluhan ataupun mungkin seminar-seminar seperti itu tentang pentingnya untuk menjaga keamanan sosial seperti itu. Jadi kita itu harus bisa mengedukasi masyarakat tentang dampak positif maupun dampak negatif dari perilaku berbahaya seperti itu. Teknologi kan sekarang udah maju, terus juga media sosial tuh udah banyak banget. Itu bisa digunain sih untuk menyebarkan informasi-informasi yang positif, terus juga untuk menghasilkan kesadaran. Juga ada kampanye-kampanye online juga itu bisa dilakukan untuk membangkitkan kesadaran orang-orang terhadap isu-isu atau masalah-masalah sosial yang terjadi. Mendorong pemberdayaan masyarakat dengan memberikan akses pelatihan, pendidikan, pekerjaan, dan kesempatan ekonomi, masyarakat akan merasa memiliki pengaruh dan kontrol atas hidup mereka, sehingga masyarakat akan lebih berperan aktif dalam mencegah kejahatan. Untuk menjaganya yaitu dengan cara melibatkan generasi anak muda dalam upaya menjaga keadilan dan mencegah kejahatan. Anak muda itu memiliki energi dan semangat yang dapat mengubah pandangan dan tindakan masyarakat. Mendorong perkembangan karakter yang kuat seperti integritas, empati, dan rasa tanggung jawab yang kuat untuk setiap individu. Karena perkembangan karakter yang kuat itu dapat menghindari suatu hal yang buruk ya, kayak misalnya mencegah suatu kejahatan dan pelecehan dan lain-lain sebagainya. Gitu, oke? Mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan kesetaraan ini membantu membentuk sikap dan perilaku untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan.
Oke, terima kasih semua sudah menonton video kami. Semoga video kami ini bisa membawa manfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa Jemahe.